Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Puspitaningrum, dosen tetap Prodi D3 Keperawatan, jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Indramayu. Audiovisual ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat aspek pengajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pasien Safety. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Keperawatan semester 2, dengan kode mata kuliah KEP DK 2032, berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar keselamatan pasien dalam konteks pelayanan keperawatan. Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi risiko keselamatan, menerapkan strategi pencegahan insiden, serta membangun budaya keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Materi mencakup konsep dasar pasien safety, insiden keselamatan pasien, peran perawat, dan sasaran keselamatan pasien. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang early warning score, healthcare associated infection, dan nursing health. Tidak hanya teori, mahasiswa juga dibekali keterampilan dalam sterilisasi dan disinfeksi, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua KPK dan Koordinator Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar pasien safety. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran perawat dalam menerapkan prinsip pasien safety dalam asuhan keperawatan. CPMK 3, mahasiswa mampu menelaah dan mengelola insiden keselamatan pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan early warning score dan penerapan early warning score di CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan healthcare associated infection dan pencegahannya. PMK 6, mahasiswa mampu mendemonstrasikan proses sterilisasi dan disinfeksi. CPMK 7, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pencegahan dan pengendalian infeksi. CPMK 8, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Dan CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan nursing health dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Polindra, yaitu Edlink, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka dan simulasi laboratorium untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa e-book, video, kuis interaktif, yaitu Quizizz ataupun Kahoot. Untuk interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, dan juga mahasiswa dengan mahasiswa berupa diskusi, forum tanya-jawab online, kuis interaktif, dan kolaborasi dalam tugas kelompok, serta simulasi klinis atau role play yang dilaksanakan di laboratorium dengan skenario nyata di mana mahasiswa berperan sebagai perawat dan pasien. Untuk asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, presentasi kasus, observasi keterampilan prosedur tindakan, serta penilaian sikap sesuai dengan RPS. Selanjutnya, untuk asesmen sumatif, untuk penilaian akhir berupa tes tertulis, UTS, dan UAS menggunakan CPT. Untuk pembobotan nilai mata kuliah dengan metode pemecahan kasus, yaitu terdiri dari aktivitas partisipatif sebanyak 40%, yang terdiri dari keaktifan dalam diskusi, keterampilan berpikir kritis, kerjasama tim, kemampuan memilih informasi, kemampuan presentasi, sikap dan motivasi, dan hal lain yang relevan dengan metode penilaian dalam pembelajaran case method. Evaluasi selanjutnya adalah evaluasi akademik berupa UTS dan UAS sebesar 30%, dan terakhir adalah praktikum, yaitu sebanyak 30%. Untuk modal pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dengan metode studi kasus, presentasi interaktif, demonstrasi praktik, dan role play. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini
berupa buku ajar karya saya sendiri, dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel dari jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan materi pada pertemuan kedua, yakni insiden keselamatan pasien. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, semoga semuanya sehat sehingga kita bisa belajar hari ini dengan baik, dengan lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, hari ini kita akan membahas topik terkait dengan praktek pelayanan keperawatan. Hal yang penting yaitu tentang insiden keselamatan pasien. Oke, tapi sebelum kita mulai, kita presensi dulu seperti biasanya. Kita melakukan presensi, silahkan dibuka HP masing-masing. Kemudian kita melakukan presensi dengan scan barcode yang ada di headlink. Ya. Semua sudah hadir, tidak ada yang izin. Oke, kita bisa mulai pembelajaran hari ini tentang insiden keselamatan pasien. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa hal. Setelah selesai perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dari insiden keselamatan pasien. Selanjutnya, mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari insiden keselamatan pasien. Setelah itu dapat menganalisis kasus dari insiden keselamatan pasien. Terakhir, setelah mampu untuk mengidentifikasi kasus, selanjutnya bisa menilai, melakukan scoring untuk insiden keselamatan pasien. Nanti kita belajar menggunakan grading metrik untuk resiko. Sebelum kita ke materi, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, pernah mendengar berita atau pernah melihat tentang kejadian-kejadian yang termasuk sebuah insiden keselamatan pasien. Misalkan contohnya salah dalam pemberian obat atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Ada yang mau berbagi? Oke, ya silahkan Mbak Tasya dulu. Sebelumnya perkenalkan saya Tasya Widya Putri. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang terkait penggunaan antibiotik Ibu yang menimbulkan reaksi alergi. Saya dapatkan berita tersebut dari platform Instagram. Pasien menggunakan antibiotik terus bereaksi gatal-gatal pada tubuhnya Ibu. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Pengalamannya disimpan dulu, kita nanti bahas setelah ini ya. Kemudian tadi Mbak Imel, silahkan. Iya, perkenalkan nama saya Imelia Putri Juliana. Izin berbagi pengalaman Bu, saya pernah mendengar, membaca berita tentang kejadian IKP yang dialami oleh seorang bayi. Jadi bayi ini pada saat masuk rumah sakit, setelah selesai dirawat itu kan infusnya kalau pada bayi kan dililit ya Bu ya. Iya. Kemudian pada saat ingin dilepas, si perawatnya ini salah menggunting. Jadi bukan menggunting perbannya, tapi tidak sengaja menggunting jari bayi tersebut. Mungkin itu sudah jelas ya Bu ya, termasuk kejadian IKP. Oh iya, ya bagus sekali Mbak Imel tadi yang disampaikan. Jadi dari dua pengalaman tadi bisa kita nilai ya nanti setelah kita belajar apakah dua cerita tadi termasuk IKP atau bukan. Kira-kira IKP atau bukan? IKP. Karena apa? Karena ada dampaknya. Ya, dampaknya yang tadi terpotong jarinya, kemudian minum antibiotik tanpa tes alergi, kemudian ternyata ada reaksi. Oke, kita lanjut ke materi. Apakah IKP itu seperti yang tadi disampaikan, gitu ya? Oke, selanjutnya insiden keselamatan pasien itu merupakan semua kejadian atau situasi yang berpotensi. Kalau tadi disampaikan sudah terjadi reaksi alergi, sudah terjadi salah potong, gitu kan? Tapi definisinya tidak hanya yang sudah terjadi, tapi yang potensi atau mengakibatkan cedera, bisa cacat bahkan sampai kematian.
Jadi definisinya lebih luas, tidak hanya yang terjadi, yang sudah terjadi, tapi yang berpotensi itu juga masuk ke dalam sebuah insiden keselamatan pasien. Jadi segala sesuatu yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja dan kondisinya mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan cedera. Nah, ini ada beberapa contoh IKP yang disebutkan dua tadi, Mbak Tasya sama Mbak Imel, benar, itu merupakan IKP. Ada contoh lain yang pernah dilaporkan, misalkan pasien, komponen urin pasien salah ambil karena namanya yang mirip, misalkan Andi dengan Dandi. Nah, itu terdengar mirip, ternyata salah pasiennya karena tidak diidentifikasi ulang, sehingga apa dampaknya kalau salah mengambil sampel? Salah dalam diagnosa, salah pengobatannya diberikan ke orang yang salah, yang seharusnya diobati tidak mendapatkan obat, yang tidak seharusnya mendapatkan obat itu justru akan diberikan intervensi tersebut. Jadi akan merugikan dua pihak. Oke, selanjutnya contoh yang lain adalah pasien yang salah menanggapi panggilan. Ketika dipanggil namanya, seolah-olah dia mendengar yang disebutkan adalah namanya, datang, tidak di cross check ulang oleh petugas sehingga salah dalam memasukkan data pasien. Nah, dari beberapa contoh tadi kan beragam. Ternyata IKP itu ada pengelompokannya, harus dibedakan dari jenis-jenisnya. Yang perlu kita pelajari dan mahasiswa sesuai tujuannya tadi harus bisa membedakan dari jenis-jenis IKP. Jadi ada 5 jenis IKP. Yang pertama apa? KTD. KTD, kejadian tidak diharapkan. Yang kedua ada KNC, kejadian nyaris cedera. Yang selanjutnya KTC, kejadian tidak cedera. Kemudian yang selanjutnya KPC. Apa? Terakhir ada sentinel. Oke, kita akan pelajari satu-satu, mulai dari IKP yang pertama, yaitu kejadian potensial cedera atau KPC. Potensial, artinya apa? Sudah terjadi ke pasien, pasiennya terpapar? Belum. Tapi punya potensi untuk terjadinya cedera. Nah, untuk lebih mudah kita ilustrasikan ya. Jadi dari ilustrasi tadi, apa yang terjadi? Yang disebut dengan potensial cedera. Kejadian yang terjadi tapi tidak menimbulkan bahaya gitu untuk pasien, tapi berpotensi. Ya, jadi di ilustrasi tadi, di videonya ada alat yang akan digunakan ke pasien. Misalkan sebut saja alatnya adalah tensimeter yang akan digunakan ke pasien. Antara yang dikalibrasi dan yang tidak dikalibrasi, yang masih kadaluarsa dan yang masih baik dicampur jadi satu tempat. Sehingga yang dicampur ini bisa mengakibatkan berpotensi menimbulkan cedera ketika salah mengambil alat yang sudah kadaluarsa. Oke, selanjutnya KNC, kejadian nyaris cedera. Kalau nyaris sudah terpapar ke pasien belum? Pasiennya sudah terpapar belum kira-kira? Belum. Ya, jadi kalau tadi ada alat yang disimpan menimbulkan potensi yang sudah kadaluarsa tadi, kalibrasinya, kemudian alat itu diambil, ketika alat itu diambil, kemudian digunakan ke pasien, tapi sebelum alat ini digunakan untuk memeriksa, ternyata disadari oleh perawatnya misalkan. Disadari oleh perawatnya. Ternyata alatnya kadaluarsa, sehingga tidak jadi digunakan ke pasien.
Itu yang disebut dengan kejadian nyaris cedera. Jadi pasiennya belum terpapar. Sudah ketahuan lebih dulu ternyata alatnya kadaluarsa. Selanjutnya adalah kejadian tidak cedera. Kalau kejadian tidak cedera, sudah terpapar ke pasien belum? Sudah. Jadi alat yang tadi sudah digunakan ke pasien. Yang kadaluarsa tadi digunakan ke pasien. Kira-kira kalau alatnya kalibrasinya sudah kadaluarsa, valid nggak hasilnya? Nah, dampaknya apa kalau nggak valid? Oke, betul. Salah pemeriksaan. Salah pemeriksaan hasilnya salah, tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya dari pasien tersebut. Misalkan ternyata pasiennya nggak hipertensi, hasilnya menunjukkan tekanan darah yang tinggi. Diagnosanya salah, obat yang diberikan salah. Nah, obat tadi kalau sampai diberikan ke pasien, ada berapa kemungkinan yang terjadi? Kemungkinan obatnya menimbulkan reaksi yang tidak diharapkan, atau obatnya tidak bereaksi. Nah, itu merupakan IKP yang beda. Nah, selanjutnya, kejadian yang tidak diharapkan. Tidak diharapkan, berarti terjadi sesuatu kan? Ya, sudah terjadi sesuatu kepada pasien. Misal tadi salah diagnosa, pasiennya dikasih obat hipertensi, sudah diminum. Ternyata menimbulkan reaksi pada pasien, misalkan pasiennya sampai terjadi shock misalkan. Disebut dengan kejadian yang tidak diharapkan. Artinya reaksi yang timbul itu tidak diharapkan terjadi. Tuh, nanti di KTD kejadian tidak diharapkan ada 2 jenis yang bisa dicegah dan tidak dapat dicegah. Artinya kalau dapat dicegah, contohnya seperti ilustrasi awal tadi. Pencegahannya apa? Ya sebelum memeriksa harus benar dipastikan alatnya bisa digunakan dengan baik. Melakukan sesuai dengan prosedur. Itu sesuatu pelayanan yang bisa diantisipasi supaya tidak terjadi insiden. Artinya bisa dicegah. Karena errornya manusia, karena kesalahan dari manusia yang bisa dicegah. Nah, yang tidak bisa dicegah apa? Misalkan karena faktor biologis atau reaksi yang ditimbulkan tidak bisa diprediksi sebelumnya. Contoh, sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, tapi ternyata ada hal yang terjadi di luar kendali. Nah, itu sudah sesuai prosedur semuanya, tapi ternyata tidak bisa dicegah. Yang terakhir adalah sentinel. Sentinel itu juga merupakan salah satu bentuk dari KTD. Apa kalau sentinel? Menimbulkan kematian. Betul. Jadi menimbulkan kematian ataupun cedera yang berat pada pasien. Selanjutnya, ini adalah ringkasan dari yang sudah kita pelajari tadi, jenis-jenis IKP, supaya kita lebih mudah mempelajari lagi. Oke, bisa dipahami ya? Mudah untuk membedakan dari jenis-jenis IKP. Ya, jadi selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar membedakan jenis-jenis IKP, selanjutnya adalah kita belajar ke kasus. Tadi salah satu tujuannya kita menganalisis kasus IKP. Oke, dari kasus yang ada di depan, tadi sudah dibaca ya. Jadi, apa IKP pada kasus ini? Pasiennya mendapatkan medikasi per oral pada jam 9, kemudian 30 menit melaporkan bahwa pasiennya sesak nafas dan ruam. Ternyata mendapatkan obat yang salah karena kesalahan identifikasi. Perawat segera memberikan intervensi untuk pasien. Pasien merasa cemas, kesakitan setelah diberikan perawatan yang intensif, pasiennya stabil. Masuknya apa? KTD, ada jawaban lain? KPC, ada jawaban lain? KTC. Oke, kita identifikasi ya. Pasiennya terpapar? Terpapar. Ada dampak yang ditimbulkan? Ada. Dampaknya apa? Mengalami sesak nafas dan ruam. Kondisinya memburuk atau membaik? Setelah diberikan perawatan intensif Stabil. Artinya apa? Masuk mana? Terpapar, ada reaksi yang merugikan pasien. Masuknya kemana? Kejadian tidak diharapkan.
Kalau ternyata tidak ada reaksi, maka masuknya apa? Kejadian tidak cedera. Oke, jadi betul sekali tadi jawabannya yang menjawab KTD. Penyebabnya karena apa? Pemberian obat yang salah karena kesalahan identifikasi. Rekomendasi solusinya apa kira-kira? Dilakukan double check. Setiap mau ke pasien, dilakukan identifikasi ulang. Oke. Jadi sudah bisa ya kita masuk ke kasus, sudah bisa melakukan perbedaan, mengidentifikasi jenis, selanjutnya melaporkan. Kalau ada kasus IKP, selanjutnya harus dilaporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Dilaporkan kepada tim keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Tujuannya adalah untuk mengetahui data IKP dan menjadikan kasus itu sebagai pembelajaran supaya tidak terjadi kasus IKP yang akan datang. Kalau merugikan pasien bagaimana? Apakah hanya dijadikan pembelajaran? Ya, jadi pasien tetap harus diberikan solusi dari insiden yang sudah terjadi. Nah, nanti karena macamnya tadi banyak, ada yang menimbulkan dampak besar, ada yang tidak menimbulkan dampak. Nah, maka yang dilakukan kepada pasien juga akan berbeda. Nah, untuk membedakan itu, ada alur yang harus dilakukan. Kalau kejadiannya sentinel, berarti dia harus dilakukan analisis kasusnya, dilakukan RCA. Kemudian, kalau bentuknya adalah KTD atau KTC, ataupun KNC yang nyaris cedera, itu dilakukan grading resiko, menggunakan metrik grading resiko. Nanti warnanya ada merah, kuning, biru, dan hijau. Itu untuk mengklasifikasikan tindakan selanjutnya. Jadi setelah terjadi insiden, kita melakukan pelaporan. Dilakukan grading risk. Kalau grading risk hasilnya merah dan kuning, dia harus di RCA. Kalau ternyata hasilnya biru dan hijau, maka dilakukan investigasi sederhana. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sini ada 5 kasus, nanti dibagi menjadi kelompok. Setiap kelompok nanti silahkan diidentifikasi jenis IKP, kemudian dampaknya, penyebabnya, gradingnya masuk ke warna apa, seperti itu ya. Jadi setelah membaca kasusnya tinggal disimpulkan jenis IKP-nya, penyebabnya, kemudian dampaknya, solusi, dan gradingnya ada di warna apa. Oke, bisa dipahami? Oke, silahkan dibagi untuk kelompoknya. Oke, selanjutnya adalah pemaparan hasil dari diskusi. Dari diskusi yang sudah dilakukan dengan kelompok tadi, silahkan yang mau mempresentasikan hasilnya. Dari kasus yang pertama, silahkan. Ya. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Nikin Sanum, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kasusnya itu adalah pemberian obat yang salah kepada pasien. Nah, jenis IKP-nya itu merupakan jenis KNC atau kejadian nyaris cedera. Nah, kronologinya itu merupakan perawat itu hampir memberikan obat kepada pasien yang salah karena kesamaan nama. Kesalahan disadari saat verifikasi identitas pasien. Terus, apa sih dampak yang terjadi itu? Tidak ada dampak yang terjadi karena insiden tersebut dicegah pada tepat waktu gitu. Terus penyebabnya karena si perawat itu tidak melakukan identifikasi atau verifikasi ulang terhadap si pasiennya. Solusinya yang dari hasil diskusi itu menerapkan SOP identifikasi ulang kepada pasien dan penggunaan gelang berkode. Grading resikonya itu sedang, moderate risk, terus nyaris mencapai pasien. Sekian Ibu. Oke, terima kasih Mbak Niken dan kelompok sudah memaparkan hasilnya. Jadi benar dari kasus itu ya, kasusnya adalah KNC, nyaris cedera. Jadi yang disampaikan sudah benar sampai dengan grading risiko. Oke, diberikan aplaus dulu. Ya.
Ya, jadi dari kasus-kasus tadi yang sudah diidentifikasi masing-masing kelompok, semuanya saya rasa dengan presentasi yang disampaikan di depan, semua bisa memahami dari jenis-jenis IKP, kemudian mengidentifikasi penyebabnya dan memberikan solusi setelah melakukan penilaian dari grading risikonya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk penugasan di minggu ini menganalisa. Kalau tadi dilakukan secara berkelompok, silahkan dilakukan satu kasus ini, coba dianalisis, kemudian ditentukan jenis IKP-nya apa, diidentifikasi penyebabnya, kemudian dihitung skor risikonya, dan ditentukan level band-nya apa. Begitu, dan diberikan rekomendasi perbaikannya. Supaya lebih mantap lagi, kalau tadi diskusinya kelompok, sekarang coba diselesaikan masing-masing secara individu kasusnya, kemudian nanti bisa dikumpulkan melalui adlink yang sudah tersedia. Di sana nanti dicek batas waktunya, jangan sampai terlewat. Oke, jadi sebelum kita akhiri hari ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya ada 2 yang mau bertanya, silahkan. Saya Anissa Fitri, izin bertanya Ibu, apabila terjadi insiden keselamatan pasien, di insiden keselamatan pasien di ruang rawat inap, apa sih langkah pertama yang dilakukan perawat? Apakah harus membuat laporan terlebih dahulu? Baik, Ibu. Oke, pertanyaan yang kedua, silahkan. Perkenalkan Ibu, nama saya Nisa Sifadina, izin bertanya ya Bu. Masih berhubungan yang tadi tentang pelaporan ya Bu. Misalkan ada perawat yang menemukan IKP yang dilakukan oleh teman sejawatnya, tetapi teman sejawatnya tuh tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut diberi sanksi. Nah, sebenarnya yang harusnya dilakukan itu seperti apa Ibu? Oke, dari 2 pertanyaan tadi luar biasa, bagus. Jadi pertanyaannya menggambarkan pemahaman. Oke, seperti itu jawabannya bisa diterima? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Novela Safitri. Aku izin bertanya, tadi kan dijelaskan dalam slide bahwa pelaporan IKP dilakukan tanpa menyalahkan, menghukum, dan mempermasalahkan seseorang. Nah, tetapi bagaimana jika suatu RS, rumah sakit, budaya menyalahkan masih kuat? Oke, bagaimana ketika di rumah sakit itu budaya masih kuat? Pertanyaannya bagus ya. Ada yang mau jawab? Oke, ya silakan. Ya, dari pertanyaan Mbak Ola tadi, itu kita Betul ya, bisa diterima. Ada yang masih mau ditanyakan? Cukup? Oke, saya rasa cukup. Tadi pertanyaannya sudah terjawab semua, pertanyaannya luar biasa, menggambarkan bahwa pertemuan hari ini sudah bisa dipahami. Nah, nanti jangan lupa ada tugas kasus secara mandiri yang harus diselesaikan. Kemudian untuk hari ini, terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa sekali hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat, memberikan manfaat untuk praktik-praktik keperawatan ke depan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya materinya bisa dicek di adlink. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.